Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss E, kekuatan uang receh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Rezeki lancar dan berkah. Amin. Ya teman-teman, hari ini seperti yang teman-teman lihat, itu di meja Miss E itu tidak ada apa-apa teman-teman. Karena hari ini Miss E tidak akan saving challenge, tapi Miss E akan unboxing. Ya, alhamdulillah teman-teman, seperti yang teman-teman yang ketahui, Miss E sudah menyelesaikan saving challenge menabung 10 juta dalam 100 hari, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Hari ini kita akan panen uang. Ya teman-teman, hari ini kita akan unboxing. Sebelum Miss E memulai unboxingnya, Miss E mohon dukungannya teman-teman berupa like, comment, subscribe, serta di-share. Siapa tahu teman-teman kita yang lain yang di luar sana yang tidak mengenal Miss E atau yang belum bergabung Miss E itu membutuhkan video ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja unboxingnya. Ini teman-teman, ini adalah semua amplop yang sudah diisi teman-teman. Ada 100 amplop. Nah, ini seperti ini, lihat. Nah, ini adalah kertas tracker teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dan udah mengikutin dari lama, itu teman-teman pasti akan tahu apa artinya dari warna-warna ini teman-teman. Artinya kalau sudah berwarna semuanya berarti sudah diisi teman-teman. Berarti alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita akan unboxing dari hasil kerja keras kita selama ini teman-teman. Oke teman-teman, oke, diminggirkan dulu. Kemudian juga ini kemarin diminggirkan dulu juga. Oke teman-teman, ini kita akan buka ya satu-satu amplopnya, berapa kira-kira nanti isinya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, untuk unboxing kali ini Miss E akan sedikit storytelling atau bercerita tentang suatu kisah yang menjadi motivasi Miss E teman-teman. Ini kisah nyata ya teman-teman. Itu kisah dari teman saya sendiri atau teman Miss E sendiri teman-teman. Teman-teman, ini tentang seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah, itu menjadi tulang punggung keluarganya teman-teman. Gimana ceritanya itu teman-teman? Masih sekolah, seharusnya kan masih ya istilahnya masih belajar, masih banyak main-mainnya teman-teman. Tapi ini ya dia dituntut untuk bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Bukan keluarganya untuk teman-teman, tapi keadaan yang menuntut. Nah, ini kisah sebuah keluarga teman-teman. Sebuah keluarga itu memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua itu perempuan ya teman-teman. Anak ketiga dan keempat itu laki-laki. Ya, kisah ini saya dapatkan dari anak kedua dari keluarga tersebut. Anggaplah anaknya pertama A, kedua B, ketiga C, keempat D. Ini teman-teman, A dan B itu adalah perempuan ya. Si B ini dia bercerita, kalau saat dia bercerita dia bilang kalau yang menjadi tulang punggung keluarganya itu adalah adiknya yang masih sekolah gitu. Saya jadi penasaran, kok bisa gitu? Maksudnya saya pikir orang tuanya udah nggak ada gitu kan. Ternyata enggak, orang tuanya masih lengkap teman-teman. Kisahnya seperti ini. Dia mulai cerita dari ketika mereka masih kecil. Jadi ketika mereka masih kecil kan orang tuanya kerja tuh teman-teman, ayahnya. Jadi mereka itu ya seperti biasalah, kehidupan mereka tuh biasa-biasa aja, artinya bukan orang kaya, orang sederhana aja gitu. Jadi keempat anaknya kan sekolah gitu. Jadi yang si bungsu kebetulan waktu itu bukan teman, awal-awalnya si bungsu itu belum sekolah teman-teman. 3 anaknya sekolah, itu SMA, SMP dan SMA dan 2 SD gitu, teman-teman. Jadi yang ini ceritanya tentang yang si C teman-teman, tokohnya si C, anak ketiga atau adiknya si B. Si C ini kan laki-laki. Jadi ketika waktu dia sekolah, ya mulai dari SD ceritanya teman-teman, ketika di SD itu si A, B, C, D ini kan dikasih jajan sama orang tuanya. Jadi ketika dia sekolah
saudara-saudaranya pada jajan teman-teman. Sedangkan yang si C, lucunya dia nggak jajan, dia menyimpan uangnya, dia tidak mau jajan, dia hanya memperhatikan orang jajan aja teman-teman. Jadi dia tetap menyimpan uangnya dan dia lebih memilih ketika ke sekolah itu dia sarapan dulu teman-teman, artinya dia makan dulu kenyang-kenyang karena dia tidak mau untuk jajan, dia mau menabung katanya. Tapi nggak tahu untuk apa dia menabung, kalau ditanya juga dia bingung. Yang penting nabung aja, yang penting untuk ada duit katanya. Jadi dia tetap menabung sampai dia sekolah beberapa tahun SD, tamat SD tetap menabung teman-teman. Yang lebih parahnya teman-teman, dia itu kalau sore-sore kan biasanya kan kalau di daerah-daerah itu kan habis sekolah sorenya kita kan ngaji. Nah, juga ABC ini tuh teman-teman, karena dia kan masih kecil, dia tetap ngaji, dia ngaji teman-teman. Dan kalau ngaji itu dikasih uang jajan teman-teman, dan tetap saja si C ini tidak mau membelanjakan uang jajannya teman-teman. Kan aneh, dia tetap melihat saudara-saudaranya dikasih jajan teman-teman, tetap dia melongo, dia menyimpan uangnya teman-teman. Bahkan sampai hari Minggu pun ketika mereka dikasih jajan kan tidak sekolah itu, dia tetap tidak mau jajan teman-teman, dia tetap menyimpan. Bahkan orangnya tuanya sampai menegur, kenapa nggak jajan aja, kan besok dikasih lagi. Dia tetap diam aja teman-teman, dia nggak bereaksi, dia tetap diam, sehingga orang tuanya pun ya udah biarin aja lah gitu kan, dia yang nggak mau jajan kan. Akhirnya sampai-sampai kadang-kadang saudaranya ini kasihan teman-teman, karena ya mereka pada jajan kan, sedangkan adiknya itu tidak jajan gitu. Jadi sebenarnya dia ada duit, cuman dia nggak mau jajan gitu. Akhirnya kadang-kadang dikasih lah sama sama saudaranya gitu yang jajan, misalnya kakaknya jajan, dikasih sebagian jajannya itu gitu. Sampai jajan itu sampai SMP dia tetap situ teman-teman. Ketika SMP si C SMP, si B ini temen aku itu udah SMA teman-teman, dan kakaknya yang pertama yang si A tadi itu udah si B udah SMA, si A itu sudah menikah teman-teman, karena habis SMA dia tidak melanjutkan pendidikan tapi dia langsung menikah teman-teman. Nah, walaupun dia sudah menikah, yang si A ini anak pertama ini, tapi dia tetap tinggal di keluarga itu teman-teman, karena mereka tuh masih tergolong sederhana teman-teman, belum bisa bikin rumah ataupun menyewa rumah teman-teman, jadi tetap nebeng di keluarganya sendiri teman-teman. Si C ini ketika itu berpikir, di SMP tuh kelas 1 dia berpikir uang yang dari kumpulkannya selama SD ini mau diapain gitu kan. Dia berpikir uangnya kok nggak nambah-nambah ya. Ya iyalah, memang uang bisa beranak kayak gitu ya. Lalu dia berpikir mau diapain ya. Lalu dia memperhatikan sekitarnya teman-teman, yang mana sekitarnya itu kalau dilihat rumahnya itu kan sederhana, jarang-jarang rumahnya itu misalnya jarak rumah tuh agak jarak-jarak teman-teman. Jadi ada sawah itu kan di belakang rumah gitu kan. Jadi warung pun agak jauh gitu, jauh-jauh, dan itu warung pun tidak banyak dekat rumah itu gitu. Jadi dia berpikir kan rumahnya ada halaman luas yang nganggur, nggak ada diapa-apain. Dia berpikir bagaimana kalau dia yang bikin warung gitu kan. Tapi dia berpikir siapa yang mau jagain warung, sedangkan dia itu sekolah, sedangkan emaknya membantu ayahnya bekerja di ladang orang gitu kan. Jadi dia berpikir gimana ya, dan dia ingat kalau kakak yang perempuan yang sudah nikah tadi, yang pertama si A tadi, dia kan masih serumah tuh, tapi si A ini dia tidak kerja teman-teman, ibu rumah tangga full gitu. Jadi si C ini memberikan ide, dibilanglah sama kakaknya si A, kak apa, kakak mau nggak itu kerja apa, kata karena kan dia punya anak kecil gitu kan, udah punya, si C ini udah punya ponakan, anak dari si A ini masih kecil. Tuh dibilangnya aku mau bikin warung katanya, lalu warung di depan rumah, dari kakak yang jagain, kakak cuma jagain aja gitu, nyusun-nyusunnya aja, melayani pembeli gitu kan. Tapi nanti semua yang beli bahan, beli barang itu aku, katanya, pulang sekolah katanya. Jadi kakak ini setujulah, karena dia juga nggak ngapa-ngapain di rumah kan gitu. Jadi tetap berlanjut kehidupan mereka teman-teman. Yang si kakaknya ini yang menjaga warung, dia yang membiayai itu sebut itu, bukan menjaga, belum bikin ya. Jadi si C ini minta tolong ke ayahnya dan kepada tukang untuk bikin warung di depan rumah. Awalnya keluarganya ragu, ngapain ini anak masih sekolah SMP kan,
bikin warung, tapi ya nggak apa-apa lah. Ditanya sama ayahnya, emang kamu punya modal, katanya ke si C. Ada ya, katanya. Akhirnya dibikinlah warung tersebut atas bantuan ayahnya, dan juga disewa tukang gitu. Jadi berdiri warung itu kecil-kecilan di depan rumahnya teman-teman gitu. Jadi rumahnya sederhana ya teman-teman, jangan dibayangkan yang wah-wah gitu. Setelah itu ya tetap berlanjut seperti kehidupan biasanya teman-teman gitu. Ayahnya tetap kerja di ladang orang, tetap istilah ayahnya kerja semangat teman-teman. Jadi sampai dia tuh bekerja di beberapa tempat ayahnya ini teman-teman. Sampailah dia waktu itu kan udah SMP, sampai dia waktu itu SMA. Nah, dia berpikir waktu itu, masih berpikir ini uang masih ada, maksudnya kayak ini teman-teman. Warungnya itu kan menghasilkan teman-teman, menghasilkan maksudnya ada untungnya. Dia tidak mengambil untungnya teman-teman, artinya dia tidak memakan gitu, bukan mengambil untungnya, dia tidak memakan untungnya, tapi untungnya itu dikembali lagi kan ke toko, artinya diberikan barang lebih banyak. Tapi setelah dikurangi dengan jatah yang untuk kakaknya, karena kan perjanjiannya kakaknya yang jaga tadi dikasih bagian juga komisi teman-teman gitu. Jadi seperti itu sampailah dia ketika SMA teman-teman. Dan SMA terjadilah sesuatu pada keluarga ini teman-teman. Kenapa? Karena ayahnya mulai sakit teman-teman. Dia mulai sakit. Ayahnya itu kan itu kerja sama orang kan, dan dia juga nggak di ladang juga nggak bisa sanggup lagi. Sementara kakak iparnya ini, iparnya si C itu tuh kerjanya cuman nggak bisa, maksudnya dia cuman pas untuk keluarganya aja, sedangkan hidupnya aja masih numpang, maksudnya tempat tinggal dengan mertuanya kan gitu. Akhirnya lambat laun ayahnya ini yang awalnya mulai banyak kerjaan sekarang sedikit-sedikit, dan untuk menutupi kekurangan uang di rumah itu si C yang membiayai teman-teman. Si C yang membiayai sampai terakhir waktu SMA itu emang full dia yang biayai, sedangkan ayah ini sakit dan jarang kerja gitu kan. Kalau mendapatkan dia sakit, dia nggak bisa kerja teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa dia jadi tulang punggung dari keluarganya teman-teman. Bahkan uang dapur ketika di SMA itu udah kelas 2an, itu kakaknya yang si B itu dapat beasiswa untuk kuliah di kota teman-teman. Beasiswa itu bidik misi teman-teman, dia tuh dapat uang kuliah gratis, kemudian dikasih uang jajan, meskipun uang jajannya agak pas-pasan teman-teman, karena bidik misi itu dulu nggak terlalu besar teman-teman. Jadi untuk menutupi kekurangan untuk biaya kakaknya yang di Padang, intinya dia di Padang kejadian teman-teman, di kota itu teman-teman, dialah yang mengirimkan uang, mengirimkan sabun, beras untuk kakaknya teman-teman. Bayangkanlah, dia si B cerita, aku malu sebenarnya, adik aku yang biayai, intinya mau nolong, membiayai, bantu-bantu untuk kuliah sendiri, sedangkan dia kakak, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya teman-teman, ketika SMA itu dia masih berpikir, kan kemarin udah hemat-hemat nih, banyak udah terkumpul uangnya, udah diputar pula ke warung, udah banyak gitu teman-teman. Jadi dia pikir, karena kalau ayahnya kan nggak kerja lagi, ayahnya sakit, jadi nggak mungkin dia mengandalkan ayahnya untuk uang makan rumah, dan dia juga nggak bisa mengandalkan yang namanya uang warung aja. Akhirnya dia berpikir, bagaimana waktu yang saat itu lagi hit-hitnya PS teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang tahu PS itu, PS yang disewa-sewakan di rumah-rumah. Jadi di kampungnya itu masih jarang teman-teman, jauh kali untuk nyewa PS. Jadi dibelilah PS sama si C ini teman-teman. Nah, dan dibuka di rumahnya sendiri. Yang menjaga PS ini itu adalah adiknya yang laki-laki yang terakhir, atau si D. Nah, lalu aku bertanya, kok mau si D itu menjaga warung gitu? Dibilang sama si B, teman-teman aku tuh cerita, gimana nggak mau katanya, kalau nggak kayak gitu dia nggak dikasih jajan. Akhirnya si D inilah, yang si bungsu inilah yang jaga itu teman-teman, jaga PS di rumah teman-teman, tapi dengan catatan sepulang sekolah, karena kakaknya tidak mau keluarganya putus sekolah gitu teman-teman. Jadi tetap seperti itu. Yang mula-mula PS itu dari itu teman-teman, dari 1 jadi 2, jadi beberapa buah teman-teman. Nah, di sanalah uangnya si C mulai bertambah teman-teman. Dia bisa menghidupin keluarganya, intinya jadi tulang punggung, dan dia juga bisa menyimpan duit. Sampai terakhir cerita itu kalau nggak salah teman-teman,
itu si apa namanya, si C itu sampai dia berpikir untuk bikin ladang itu teman-teman, ladang sawit. Nah, sampailah dia bilang sama ayahnya, kebetulan mereka itu punya kebun sebenarnya, keturunan turun temurun, tapi jauh kali di atas bukit, jadi nggak ada yang mengelola teman-teman. Dia di perbukitan kan gitu. Lalu dibilang sama anaknya, maksudnya dibilang sama si C ini sama ayahnya, kalau dia ngisi untuk nanam sawit gimana. Jadi ayahnya ragu, kamu masih ada dana karena kan udah bayar kebutuhan rumah, masih katanya. Akhirnya diminta tolonglah kepada beberapa pekerja buruh atau petani untuk membersihkan ladang tersebut, karena udah seperti hutan belantara, udah bertahun-tahun nggak dibersihkan teman. Akhirnya dibikinlah ladang sawit teman-teman. Dan waktu dia bercerita itu ladang sawitnya udah lumayan tinggi teman-teman, udah ada ya nggak terlalu lama sih. Waktu dia bercerita itu ladang sawit itu ya kira-kira umur 2 tahun teman-teman. Dan ketika itu usia sekolahnya si C ini udah kelas 3 SMA teman-teman, itu ceritanya. Tapi setelah itu saya nggak bertemu lagi dengan itu teman saya itu, karena dia udah pindah teman-teman. Jadi sampai di sana aja cerita yang saya dapat teman-teman. Intinya siapa yang bisa menyangka teman-teman, uang yang cuman berapa tadi, uang jajan anak SD berapa lah uang jajannya kalau di daerah-daerah itu kan kecil teman-teman, karena orang tuanya juga hidup kerja sama orang lain gitu teman-teman, tapi dia tetap gigih untuk mengumpulkan, padahal nggak ada yang ngajarinnya teman-teman. Dan bahkan orang tuanya pun heran, kenapa lah nih anak nengok orang jajan tapi dia nggak jajan gitu. Ditahannya seleranya teman-teman, dilihatnya orang dia lihat aja orang jajan teman-teman. Bahkan sampai orang kesel nengok dia, karena kenapa saudara-saudaranya itu kesel, karena kalau nggak dikasih kasihan, tapi kalau dikasih uangnya ada tapi dia nggak mau jajan. Siapa yang nggak kesel kan? Kalau sama anak kecil pasti kesel tuh teman-teman. Siapa yang nggak kesel seperti itu teman-teman? Oke teman-teman, kita letakkan di sini dulu. Oke, kita lanjut ceritain teman-teman. Jadi sampai kalau diperkirakan sekarang mungkin teman-teman mungkin udah banyak isi dari ladang itu teman-teman. Ladang itunya teman-teman. Ladang dari itu teman-teman, dari hasil kebunnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, siapa yang menduga seorang anak SD yang nggak ngerti apa-apa tapi dia udah bisa istilahnya saving challenge, meskipun dia nggak tahu apa itu saving challenge teman-teman. Tapi begitulah keadaannya teman-teman. Bahkan sampai sekarang mungkin dia masih jadi tulang punggung keluarga. Maaf, orang tuanya semakin tua kan gitu. Tapi itulah, sampai kakaknya pun dibantu saat kuliah, saat wisuda gitu teman-teman gitu kan. Bahkan dia tidak meninggalkan sekolahnya teman-teman. Dengan lihainya dia, usahanya justru bukan dia yang jalankan kan. Pertama warung, itu kakak perempuannya yang jalankan karena dia sekolah. Yang kedua PS. Ya walaupun dia pulang sekolah dia tetap nggak mengerjakannya gitu kan. Dia akan berpikir yang lain lagi teman-teman gitu. Maksudnya dia berpikir apa yang mau dilakukan, apa yang mau dilakukan gitu. Otaknya tuh selalu berpikir-pikir teman-teman, apa yang mau dilakukannya sehingga bisa menghasilkan uang dan memenuhi kehidupan keluarganya. Padahal kalau dilihat kan, kata teman aku tuh ayahnya dulu pernah nangis tuh sama dia. Kenapa? Karena dia ayahnya ini merasa gagal menjadi orang tua karena sakit-sakitan dan nggak bisa membiayai keluarganya, sedangkan anaknya yang laki-laki ini masih sekolah dan dia harus membiayai, meskipun dia tidak putus sekolah ya teman-teman kalau dilihat sendiri. Tapi begitulah briliannya. Dan saya pas mendengar cerita itu ya Miski tertegun, ya Allah, kok aku bisa kalah ya dari anak yang bau kencur kayak gitu. Aku aja waktu itu belum ada tabungan sama sekali teman-teman, cuman waktu itu masih kuliah kan, intinya masih apa sih, aku ini nggak ada apa-apanya dibanding dia, nggak apa-apa. Bahkan dia dari istilahnya dari uang 1000-an pun dia bisa akhirnya bikin usaha kan, buka warung meskipun nggak besar, kemudian buka PS, usaha PS gitu, beberapa buah kan, kemudian punya kebun sawit lagi teman-teman. Bayangkan kan kebun sawit itu berapa apanya hasilnya, dan itu kata temanku lumayan luas kebun sawitnya teman-teman. Itu teman-teman, kalau kita masih mau melakukannya, insya Allah bisa teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan saya aja kagum
melihat usaha dia. Kalau udah besar misalnya kayak udah SMA, udah tamat kuliah atau udah kuliah, mungkin saya maklum gitu teman-teman. Tapi ini masih SD, dia udah berpikir untuk mengembangkan uang dia gitu. Masih SD dia berpikir nabung gitu. Dia bahkan dia rela intinya menahan selera dia teman-teman. Bahkan teman-teman teman aku tuh bercerita, yang si B itu cerita, dulu kami sering dilihatin jajan, malah sekarang kami yang lihatin dia jajan, karena udah itu kan udah banyak duit kan, udah jajan. Dia nggak pelit juga katanya, kalau dia jajan dikasihnya saudara-saudaranya teman-teman. Bahkan kan yang ngasih, yang biayai adiknya sekolah sama bantu-bantu kakaknya kuliah dia teman-teman. Bayangkan lah. Saya kagum sekali teman-teman sama dia, meskipun saya nggak pernah ketemu sama si C itu teman. Tapi saya mendengar langsung cerita dari kakaknya, itu sangat-sangat amazing teman-teman. Seperti apa sih dia, padahal orang tuanya pun nggak pernah ngajarin untuk nabung tuh nggak ada gitu. Bahkan dia, orang tuanya negur, kok kamu nggak belanja jajan gitu kan, kasihannya, padahal kan dikasih jajan gitu kan. Tapi dia tetap diam aja, dia bilang nggak apa-apa, dia nggak mau jajan gitu. Padahal dia pengen jajan, cuman dia nahan seleranya teman-teman, karena pengen menabung teman-teman gitu. Meskipun dia masih ya istilah SD gitu kan, masih kelas 4 gitu. Apa yang dipikirkan sama anak kelas 4 gitu teman-teman. Tapi dia sudah berpikir, bahkan buka warung di usia SMP kelas 1. Mungkin jangankan warung, kita aja yang udah SMA waktu itu udah kuliah nggak terpikir untuk melakukan itu. Tapi dia bisa sampai dia punya kebun sawit ketika dia masih duduk di SMA teman-teman. Hebat banget kan teman-teman. Nah, itulah kisah inspirasi dari itu ya teman saya tadi teman-teman. Itu kisah nyata teman-teman. Kisah keluarganya sendiri teman-teman gitu. Oh ya, ini masih banyak ya teman-teman. Oke, mungkin setelah ini videonya akan dipercepat aja ya teman-teman.
Ya teman-teman, ini adalah hasil dari kita unboxing tadi teman-teman. Ini ada udah dikelompokkan ya teman-teman menurut nominalnya, yaitu ini uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000. Teman-teman. Oh ya teman-teman, lupa tadi ya, 1.000-nya ada ini satu lagi teman-teman. Oke. Ini kita kelompokkan, udah kita kelompokkan berdasarkan nominalnya ya teman-teman. Dan ini 100.000 ada 20 lembar, kemudian 50.000 itu ada 103 lembar, 20.000 itu ada 50 lembar, 10.000 itu yang paling banyak teman-teman, 148 lembar, kemudian yang 5.000 itu 42 lembar, yang 2.000 juga banyak teman-teman, 102 lembar, dan yang 5.000 ini semuanya 53 lembar dan ini satu, jadi 54 ini teman. Ini jumlahnya harusnya itu 10 juta 100.000 teman-teman. Nanti kita hitung teman-teman apakah benar 10.100.000 teman-teman. Maaf ya teman-teman agak belibet karena saya senang sekali teman-teman udah selesai unboxingnya. Ini tinggal hitung-hitung lagi teman-teman. Ini kita akan kelompok-kelompokkan 100 lembar atau sejuta teman-teman, tergantung jumlahnya gitu teman-teman. Oke, mari teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah karet ya untuk mengikatnya. Jadi kita bikin dia jadi sejuta teman-teman, atau 2 juta nggak apa-apa juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 lembar ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman, ini sejuta ya teman-teman. Kemudian yang ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 1 juta teman-teman. Ikat ya teman-teman, ini udah dikelompokkan atau dihitung. Ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ini ya, ini dikaretin aja ya, 4, 5 juta dengan ini, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Ini satu lagi teman-teman, 9 juta, 10 juta. Ini adalah 100.000 teman-teman nih. Ini 100.000. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Ini tadi 9 juta teman-teman, nih sini. Hmm. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Ini 9 juta, yang ini 100 lembar ya teman-teman, 6 juta. Ini 1 juta juga, 10 juta di sini. Ini 100.000. Berarti semuanya adanya yaitu 10 juta 100.000 sesuai dengan target ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, alhamdulillah ya teman-teman. Miss E bersyukur sekali. Di sini Miss E akan bilang kalau Miss E tidak berniat untuk ria atau pamer, tapi Miss E berniat untuk mengajak teman-teman. Jadi istilahnya orang udah kayak biasa, kayak sendiri-sendiri udah biasa, tapi kayak rame-rame itu luar biasa. Walaupun nggak kaya teman-teman, mudah-mudahan kaya ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk vlog untuk video kali ini sampai di sini ya. Miss E udah selesai dengan unboxing tabungan 10 juta selama 100 hari. Oke, dadah.